Selamat pagi sahabat BKDA, selamat datang kembali di Digital Corner. Kali ini tetap kita kedatangan dengan Kang Slamet nih, temanya masih melanjutkan yang kemarin kita bicarakan tentang financial service industry dan tren yang sudah kita bicarakan. Yang pertama adalah tentang financial literacy ya Kang Slamet, yang kedua tentang biometric, dan yang ketiga tentang voice teknologi. Nah, sekarang kita akan membicarakan khusus tentang tren yang selanjutnya adalah tentang open banking dan banking digital only bank. Only bank ya, digital only bank ya. Nah, penjelasan seperti ini memang diperlukan Kang Slamet, karena apa sih yang namanya open banking? Kenapa kita harus open banking? Kenapa juga ini hanya only banking gitu ya, only digital banking gitu kan ya. Nah, istilah-istilah ini mungkin sahabat BKDA perlu lebih tahu lebih lanjut. Oke. Baik, kita ngobrolin tentang itu deh Kang Slamet ya. Baik, selamat pagi Sobat BKDA. Jadi kita akan berbicara mengenai digital only bank. Kalau di Indonesia ini kan sekarang lagi pada rame nih ngomongin digital banking. Digital banking. Ya kan? Sebetulnya digital banking itu dengan digital only banking sama nggak sih? Iya, sebetulnya harapannya ke sana. Harapannya ke sana. Digital only bank. Karena kalau kita coba lihat ya, di Turki itu ada digital only bank. Jadi memang hanya banknya itu ya tidak ada cabang. Ya dia hanya menggunakan sistem digital untuk berhubungan dengan untuk pelayanannya. Nah, di Indonesia mungkin juga harapannya akan ke sana gitu. Digital only bank itu jadi ada suatu bank yang tidak punya kantor cabang, even mungkin nggak punya kantor pusat gitu loh. Nggak kantor pusat gimana tuh? Kantor orangnya nanti. Ya dia hanya punya kantor aja gitu kan, hanya punya kantor. Karena kan kalau ada kantor cabang pasti ada kantor pusatnya. Tapi kalau kantornya cuma satu ya udah nggak ada cabang. Nggak ada cabang, iya, jadi bukan kantor aja gitu kan. Nah itu sehingga itu yang disebut sebagai digital only bank. Jadi pelayanannya itu hanya via digital. Nah pertanyaannya kenapa lari ke sana? Ya kalau kita lihat sekarang mungkin secara data saja. Secara data itu jumlah kantor cabang bank itu relatifly stuck, bahkan ada cenderung turun gitu kan, cenderung turun. Kalau zaman dulu kan memperbanyak. Iya, betul. Tahun 2000-an itu 2000 sebelum ke sana. Iya, tahun 2000-an itu orang bank itu berlomba-lomba untuk nambah kantor cabang. Ya, karena semakin banyak cabangnya, ya semakin besar juga. Semakin besar. Iya, kenapa? Karena begitu dia buka cabang, dia bisa meraup market ataupun customer yang di lingkungan kantor cabang itu. Tetapi dengan digital itu bermainnya berbeda lagi, ya. Karena meskipun kita tidak punya kantor cabang di Sumatera misalkan, tetapi orang Sumatera tetap bisa menggunakan aplikasi kita kan, bisa mendownload dan bisa membuka rekening. Ada dalam genggaman. Betul, karena dalam genggamannya sendiri, sehingga kebutuhan kantor cabang itu semakin lama semakin berkurang, ya. Semakin lama semakin berkurang. Nah, itulah muncul digital only bank. Nah, tetapi apakah memang betul-betul tidak punya kantor cabang? Ya mungkin kita juga bisa melihat trennya ke depan, bahwa di samping ada O2O itu dari offline ke online. Tapi di sisi lain, suatu ketika nanti pasti ada juga kebutuhan O2O-nya. Oh gitu. Dari online ke offline lagi. Balik lagi. Kenapa? Ya karena pada hakikatnya begitu kita tahu customer base kita ada di suatu daerah yang membutuhkan physical existence, tetap aja ya harus maka ketemu. Mau nggak mau kita akan, jadi kan akhirnya berbeda strategi. Berbeda strategi di mana kalau dulu kita bikin cabang itu berdasarkan demografi. Ya kan, oh di sana penduduknya banyak, bikin satu cabang. Artinya pada waktu itu mau cabang, customer base-nya belum diakuisisi, tapi kita sudah pede ya untuk membuka ini. Kalau sekarang memang PD-nya karena itu sudah menjadi customer kita. Betul. Kalau dulu berbicara potensi, kalau sekarang berbicara existing untuk servicesnya begitu. Jadi mungkin akan ke sana juga. Tetapi kembali lagi bahwa tahap-tahapnya pasti kalau bisa nggak perlu ada cabang, ya ngapain juga harus ada cabang begitu. Betul. Sehingga
tercetuslah tren bahwa nanti digital only bank itu akan menjadi salah satu salah satu tren financial service di masa yang akan datang. Nah, di sisi lain, apakah hanya digital only? Ya, apakah hanya berdiri sendiri? Tentu tidak. Itulah kenapa digital only bank ini pasti akan diiringi dengan open banking. Yang tadi yang kemarin Kang Wawan bilang menggunakan API. Betul. Ya, integration gitu ya. Jadi open API. Nah, itu sebetulnya dengan menggunakan open API tadi, maka bank ini akan terhubung dengan ekosistem. Ya, baik ekosistem sistem pembayaran maupun ekosistem yang lain yang sebetulnya berhubungan dengan customer behavior. Ya, karena pada akhirnya contoh sesuai survei nih, apa sih yang paling dibutuhkan oleh kaum milenial? Yang paling mereka dambakan adalah jalan-jalan. Betul. Ya kan? Terus apalagi tuh? Ya, selain jalan-jalan, wisata kuliner, liburan, kan begitu ya? Main game. Nah, itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Betul. Ya. Sehingga kalau misalkan si bank itu tidak punya layanan open banking yang menghubungkan dengan ekosistem, maka bank itu akan berdiri sendiri. Nah, kalau berdiri sendiri, ya lama-lama mati juga. Berarti limited growth juga ya? Limited juga growth-nya, karena memang kalau kita lihat bahwa sejatinya pada saat kita berbicara mengenai digital ekonomi, maka kita berbicara mengenai sharing of economy. Sharing of economy, ya, betul. Sharing economy itulah menjadi penopang dari digital ekonomi itu sendiri sebetulnya. Ya, kita bisa bayangkan lah. Contoh seperti transportasi online. Ya, kita bisa bayangkan tuh. Mereka kan nggak punya kendaraannya gitu. Betul. Tetapi mereka perlu beli banyak motor. Nggak perlu beli banyak motor, nggak perlu banyak mobil gitu kan. Tapi mereka menjadi perusahaan yang besar di bidang transportasi. Karena ada gitu. sharing dengan masyarakat. Karena ada sharing dengan masyarakat kan begitu. Bank juga begitu. Pada saat dia open banking, bisa saja toko ataupun merchant ataupun institusi ekosistemnya itu menyatu dengan bank sehingga saling menawarkan. Betul. Ya, merchant menawarkan layanan perbankan, tapi di sisi lain bank juga bisa menawarkan produk-produk yang dari merchant itu, kan gitu. Maka kita tidak akan asing lagi nanti di aplikasi mobile banking itu ada pemesanan tiket. Oh gitu. Kalau sekarang kan cuma paymentnya doang tuh. Betul. Pesen tiketnya ke katakanlah dalam tanda petik ya. Contoh pesen tiketnya ke Traveloka misalkan, bayarnya lewat bank. Betul. Tapi nanti bisa saja terjadi di dalam aplikasi mobile apps-nya bank itu, di situ juga sudah ada fitur untuk pemesanan tiket. Betul. Jadi dua sekaligus. Pesannya iya, bayarnya juga di situ juga. Jadi gitu banking pun bisa ambil juga nih jatahnya yang startup. Karena kan startup ambil jatahnya banking. Betul. Seperti pembayaran PPOB itu juga diambil alih juga. Betul, karena startup juga sebetulnya dalam tanda petik ada bagian bank yang mereka adopsi payment system. Betul. Makanya mereka startup punya wallet misalkan. Betul. Nah kan artinya mereka pesen tiket, kemudian debitnya walletnya mereka. Ya sama saja artinya gitu kan. Nah, tetapi dengan open banking tadi antara biro perjalanan dengan bank itu akan menyatu. Ya bisa saja nanti ke depannya juga fintech maupun seperti marketplace dan segala macam itu juga akan masuk ke dalam ekosistemnya bank gitu. Betul. Wah, ini sahabat BKDA sangat menarik kali nih. Kita sudah masuk ke tren, kita membicarakan tentang tren digital only bank. Tapi digital only bank juga tanpa dukungan dengan open banking juga tidak bisa berjalan dengan baik ya. Artinya secara sistem digitalisasi seluruh bank juga harus terkoneksi ya dengan ekosistem yang lainnya. Terkoneksi dengan customer-nya, terkoneksi dengan usaha-usaha lainnya. Berarti lembaga non keuangan pun juga harus memang melakukan juga open banking juga ya. Seperti itu. Baik, itu sahabat BKDA perbincangan dengan Kang Slamet. Sekali lagi terima kasih Kang Slamet sudah berbagi ilmunya nih. Terima kasih. Ini hal yang baru bagi kita semua, mungkin bagi sahabat BKDA juga merupakan sebuah tren-tren yang kita selama ini mungkin belum tahu, tetapi ini kita perlu ketahui. Nah, sahabat BKDA, nanti kita akan membicarakan lagi tren yang terakhir.
kalau tidak salah tren yang Ya, tentang terkait dengan regulasinya ya. regulasi maupun yang autonomous finance ya. Nah, itu yang akan lebih menarik lagi. Ya. Baik sahabat BKDA, sampai jumpa lagi. Kita ketemu lagi nanti di Digital Corner berikutnya. Terima kasih ya.